Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah hari ini saya Herizal SPD CGP Angkatan 7 dari SMP IT Generasi Rohbani Kota Bengkulu akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik bersama Ibu Guru Krisna. Nah, sebelum dimulai, yang pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fasilitator, Bapak Mariono. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada pengajar praktik, yaitu Ibu Nini Yuliarni MPD. Baik, bismillah, langsung saja kita mulai ya, Ibu ya, boleh? Ya, boleh Pak. Boleh. Gimana kabarnya Ibu Ina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sesuai dengan janji kita ya, hari ini kita bisa bertemu dan berjumpa untuk membicarakan tentang janji kita yang minggu lalu ya, sebelum melakukan kegiatan supervisi. Baik Ibu, nanti Ibu akan melakukan supervisi di kelas berapa Ibu? Insya Allah di kelas 7B. Oke, di kelas 7B ya. Nanti sebelum supervisi maka hari ini ada yang namanya pra-observasi untuk supervisinya. Oke, boleh Pak. Oke, saya akan bertanya kepada Ibu yang pertama itu bagaimana kesiapan Ibu dalam pembelajaran untuk ketika supervisi nantinya? Gimana persiapannya? Kalau secara persiapan pastinya seperti biasa ya Pak, ada RPP-nya kita siapkan, terus juga yang pastinya strateginya dan juga medianya. Itu yang persiapan yang sudah disiapkan sekarang saat ini. Tuh. Oke, nanti mengajarnya di kelas berapa Bu? Mengajarnya nanti rencananya di kelas 7, lokalnya B. Lokal B. Ya. Ada berapa jumlah siswanya ini? 22 siswa jumlahnya. Ada 22 siswa. Nah, siswanya yang beragam ya, yang jelas ya? Beragam. Ya, ada yang memang sudah punya background, karena kebetulan saya mengajarnya bahasa Inggris ya Pak. Jadi ada yang sudah punya background bahasa Inggrisnya cukup baik, ada juga yang baru belajar saat ini. Oke, baik. Mungkin dari pra-observasi kita ini, dari obrolan kita ini, bincang-bincang sederhana ini, mungkin ada sesuatu nantinya apa yang ingin diharapkan nantinya dari hasil dari bincang-bincang kita hari ini. Kira-kira apa itu harapannya? Kalau saya pribadi sih berharapnya ya Pak, dari hasil perbincangan kita ini, untuk saya pribadi itu ada seperti apa ya, gambaran strategi yang baik, mungkin mengajar, atau misalkan bagaimana sih cara membuat anak ini itu lebih mudah paham dengan materi apa yang kita sampaikan. Kadang-kala kan kita menyampaikan materi, terus kita beri contoh. Nah, cuman kadang juga ada beberapa anak yang masih sulit. Nah, itu harapannya ada tips dan triksnya gitu. Baik, oke, itu yang diharapkan nantinya ya. Intinya adalah kita berbagi pengalaman gitu Bu ya. Berbagi pengalaman, tipsnya seperti apa ketika mengajar nanti untuk ketika supervisi. Oke, bismillah ya, nanti kita akan sama-sama sharing, berbagi ilmu dan pengalaman untuk mengajar pertama di kelas 7B. Baik, ini insya Allah di hari apa ya kira-kira ingin melakukan supervisi ini? Bisa Pak, besok bisa. Oh besok ya, oke besok. Kira-kira materi yang mau diambil materi apa? Kebetulan kali ini tuh kita udah mau penghujung materi. Jadi materi terakhir ini agak lumayan seru sebenarnya Pak. Kalau di bahasa Inggris itu ditutup dengan sing a song, menyanyikan sebuah lagu bahasa Inggris. Oh, menyanyikan gitu. sebuah lagu bahasa Inggris. Artinya nanti mungkin lebih seru ya. Lebih seru ya, mudah-mudahan lebih seru karena kita ajak anak-anaknya nyanyi dulu gitu sebagai ice breaking-nya. Oh iya. Untuk siswanya itu tertarik berarti ya? Tertarik, karena biasanya kan anak-anak ini kalau kita tanya ya, kalau di rumah main HP, apa sih yang dilihat? Dengar lagu dengan ini, segala macam gitu. Jadi mungkin kayaknya kalau kita tampilkan dengan InFocus, kita sajikan sebuah lagu, kita nyanyikan dulu sama-sama. Setelah itu baru nanti ya kita ajak gimana sih stimulusnya, apakah kita kasih, kata yang tidak tahu artinya apa dan sebagainya. Baik, baik ya. Berarti udah dikasih informasinya juga ya kepada siswanya berarti. Sudah. Oke. Kalau boleh tahu nanti tujuan yang disusun sama Ibu itu sudah ya? Tujuan pembelajarannya sudah semua berarti disusun ya? Insya Allah sudah Pak. Kalau boleh tahu salah satu tujuannya itu apa sih? Sebenarnya kalau dilihat secara, apakah ini hanya bernyanyi saja, main-main? Sebenarnya enggak Pak. Jadi tujuan pembelajaran kenapa adanya bernyanyi bahasa Inggris ini sebenarnya
salah satunya adalah meningkatkan salah satu skill bahasa. Kan kalau kita skill bahasa itu ada 4, ada mendengar, membaca, menulis, berbicara. Nah, yang kita tingkatkan adalah mendengar, Pak. Jadi gimana sih mereka ini mendengarkan teks-teks atau kalimat atau bacaan bahasa Inggris? Nah, salah satunya itu biasanya mereka mudah sekali menangkap itu dalam hal nyanyi lagu. Oh, dalam hal nyanyi. Ya. Artinya mereka langsung mencoba ya, mempraktikkan langsung. Ya, kalaupun misalkan mereka nggak tahu artinya, kita kasih tahu nih, oke, kata yang tidak tahu artinya apa? Have, misalkan. Jadi mereka nanti tahu dan mengingat. Biasanya kan anak-anak ini lebih mudah mengingat ketika ada nadanya. Gitu, Pak. Tujuannya di sana. Baik. Kalau bertanya ini, kalau saya ada pertanyaan misalnya, gimana sih persiapannya gitu? Oh, persiapannya. Untuk besok? Kalau secara persiapannya ini ada hal yang baru juga yang akan ditampilkan sama anak-anak. Jadi kita ada yang pertama itu kita ajak anak-anak nyanyi dulu sama-sama. Habis itu nanti satu lagu yang sudah kita tampilkan itu, Pak, kita tampilkan kembali, tapi dengan menggunakan website namanya Lyrics Training. Jadi Lyrics Training itu nanti dengan lagu yang sama kita tampilkan, tapi ada bagian yang kosong nih. Nanti anak-anak ini masih ingat nggak apa yang tadi dia nyanyikan, kata yang kosong ini. Dan juga kata yang hilang ini nanti kan diucapkan tuh dari si lagunya. Mereka kira-kira mendengar dan tahu nggak tulisannya seperti apa. Seperti itu, jadi mereka mengisi kalimat-kalimat yang kosong pada bagian lagu itu. Jadi kayak games. Kayak ya, tapi itu bisa membuat mereka, oh iya, kata ini apa gitu. Oke, artinya persiapannya sudah ada semua, sudah matang gitu ya. Insya Allah sudah, Pak. Berarti nanti ada medianya juga. Iya, ada medianya juga. Siswanya membawa handphone atau seperti apa nantinya? Nanti kita cukup pakai infocus aja, pakai speaker, pakai laptop. Infocus, speaker, laptop, gitu kan anak langsung. Oke. Bagus, sangat bagus sekali, Ibu. Terus bagaimana caranya misalnya Ibu untuk memberikan pemahaman kepada siswa tersebut misalnya? Kan siswa itu kan beragam tuh. Ada yang mungkin tidak semuanya ya sudah mahir dalam berbahasa Inggris, tapi kita nggak tahu juga apakah dia kalau misalnya ketika membacanya agak belepotan, tapi ketika bernyanyi bahasa Inggris bagus. Kita nggak tahu juga. Tapi strategi Ibu bagi tips-tipsnya atau bagaimana caranya ketika di dalam kelas itu siswanya tidak sama seperti itu misalnya. Maksudnya tidak semua penangkapannya sama gitu ya, kayak. Nah, itu tadi salah satunya adalah lagu yang kita akan tampilkan yang menggunakan kalimat rumpang tadi adalah lagu yang sudah kita tampilkan di awal, Pak. Jadi sebelumnya mereka sudah mendengar gitu, walaupun mereka mungkin akan lupa tulisannya, lupa liriknya gitu. Tapi karena di awal kita sudah nyanyikan sama-sama, nanti mereka akan ingat. Kalaupun nanti kelompok ini, nanti kita bikin kelompok ini. Siapa yang bisa jawab, gitu. Baik. Wah, sekolah seru ini nampaknya ya, Bu ya. Mudah-mudahan, Pak. Strateginya sudah tadi ya, model pembelajaran sudah disiapkan semua gitu ya? Ya, insya Allah sudah disiapkan oleh pembelajaran gitu kan. Alat peraganya tadi juga bagian-bagian itu. Mungkin nanti malam bisa juga diberikan lagu itu lewat WhatsApp grupnya terlebih dahulu nampaknya ya. Bisa Pak. Ya, tolong dipelajari ya, misalnya tolong dihafalkan liriknya di rumah. Ya. Besok kita langsung bernyanyi. Seperti itu juga bisa. Wah, ini luar biasa ya, panjang lebar ceritanya untuk persiapan supervisi Ibu Krisna ini. Iya, Pak. Kira-kira ini ada pertanyaan nih. Mungkin apa yang Ibu inginkan dalam pengembangan kompetensi tersebut tuh apa sih yang diinginkan? Sebenarnya kalau yang sangat diinginkan untuk mengembangkan kompetensi itu sebenarnya kalau kita punya ekspektasi terlalu tinggi mungkin tidak bisa langsung kita penuhi ya Pak. Cuman harapannya itu adalah gimana sih anak membawa suasana pembelajaran bahasa Inggris di anak-anak itu bisa diterima sama mereka. Artinya diterima itu adalah mungkin secara nilai oke lah gitu, tapi secara skill, karena dalam bahasa itu kan kita tidak bisa serta-merta hanya menilai dari nilai angka saja. Karena balik lagi, sistem bahasa itu kan yang dinilai adalah 4 skillnya. Apakah dia mendengarnya oke? Apakah berbicara bahasa Inggrisnya juga bagus, dan menulis juga, dan sebagainya. Jadi harapannya dari kompetensi itu mereka setidaknya ada perubahan ketika mereka kemarin saat SD dan ketika mereka sudah beranjak menuju SMP, itu beberapa skillnya itu sudah ada, bisa dilihat, gitu. bisa muncul gitu Pak. Oke.
strateginya itu bagian dari strategi untuk pencapaian kompetensi juga berarti. Iya, Pak. Ya, strategi. Kalau ditanya strategi ya pasti jawabannya sama juga ya. Berarti itu adalah bagian dari strategi pencapaian kompetensi tersebut. Insya Allah. Oke. Udah, ini sudah bagus sekali ya. Pasti menarik. Ya, insya Allah anak-anak antusias ya. Apalagi misalnya mereka melakukan sesuatu di depan kelas. Lagi ini ada musiknya, ya kan? Mereka kan biasanya lebih tertarik ya. Tertarik, motivasinya itu luar biasa nanti. Ini semoga lancar ini untuk kegiatan observasinya, observasi supervisinya nantinya semoga lancar. Mungkin nanti ketika kegiatan supervisi sudah selesai, saya akan masuk ya, akan melihat nanti bagaimana kegiatan supervisinya yang dilakukan oleh Ibu Krisna. Mungkin nanti kita kalau ada waktu kita ngobrol kembali. Boleh, kita diskusi kembali tentang apa yang sudah diberikan kepada siswa-siswanya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Ibu di kami juga terima kasih Pak kali ini. Baik, mari kita tutup ya dulu ya. Baik, itu tadi perbincangan saya bersama Ibu Krisna tentang pra-observasi sebelum melakukan kegiatan supervisi di besok. Mudah-mudahan Ibu Krisna hari ini sudah mendapatkan gambaran ya, kemudian semangat untuk bisa melakukan kegiatan supervisi di besok. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bye. Ya, yang ketiga ada Berlin. Dia bilang apa? I don't care. Dia nggak peduli apakah ada orang yang believe sama dia atau enggak. So, what the meaning of believe? Percaya. Ada strong, paling sering muncul dalam lirik lagunya. Apa itu strong? Sekali lagi, apa itu strong? Ya, oke. Kelompok yang pertama ini dari Amira sampai dengan Rifaya termasuk Adi. Kelompok kedua dari Firti sampai Riza. Kelompok ketiga dari Kairan, Rania sampai Adi. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah Allah bisa pertemukan dan kita kembali ya di kegiatan pasca observasi dari SMP Generasi Robbani Kota Bengkulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herizal, CGP Angkatan 7. Dan alhamdulillah hari ini sudah ditemani oleh Ibu Hebat ya, biasa ada Ibu Tini Yuniarti MTPD. Nah, langsung saja mungkin Ibu Krisna ya. Kebetulan Ibu Krisna ini adalah guru yang saya amati di sekolah bahasa Inggris yang energi dan berprestasi, insya Allah. Ya, gimana kabarnya Ibu Guru Krisna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, di minggu yang lalu kita sudah melakukan observasi terlebih dahulu ya. Mulai kembali di observasi kita menanyakan tujuannya nanti yang akan dicapai, kelas berapa, materi apa. Kita sudah ya. Dan alhamdulillah juga kita sudah melaksanakan langsung observasinya. Iya, observasi. Nah, di observasi kemarin
mungkin boleh sedikit ya ada catatan referensi kita terkait dengan pada simulasi belajar ya, hal yang sudah baik itu kemampuan ustazah itu luar biasa dalam kelas. Kalau saya lihat ya, mungkin kedekatan mungkin yang diajar dari anak perempuan mungkin ya, ya. Jadi itu pengelolaan kelas itu sangat bagus sekali, siswanya aktif, kelompoknya dibagi-bagi juga bagus, sehingga hiduplah suasananya seperti itu ya. Mungkin kalau saya ingin mulai mengatakan kalau ada hal yang perlu ditingkatkan, mungkin yang perlu ditingkatkan itu adalah menggunakan media pembelajaran. Kalau kemarin kan kalimat rupa ya, kita terus dibandingkan kertas ada rupa-rupa itu mereka mengisi apa ada kata kunci ya kemarin ya? Apa ada kata kunci kemarin itu? Kuncinya itu makanya kemarin saya tulis dari tulisnya kan dari kata kunci. Jadi harapannya supaya mereka kan mengingat gitu kan berdasarkan apa yang udah kita nyanyikan kata kuncinya dengan nanti mereka menulisnya. Kata kunci yang pertama itu ada kalimat from, nanti match. Jadi kita jadikan kata kuncinya. Menariknya itu minggu kemarin untuk beberapa kali itu menjelaskan kembali ya kata kunci ini artinya ini ya, jadi anak-anak bagus ya. Mungkin nanti ditambah lagi di medianya ya, mungkin lebih misalnya membuat misal ya kalimat rumpanya itu menjadikan surat kartu misalnya kan, sehingga menjadi sebuah media atau misalnya bisa dipajang di dalam kelas. Ini loh video pelajaran kita hari ini. Kalau kemarin itu kan memang aktif menarik menguasai kalimat itu untuk yang refleksinya. Mungkin apa ya selanjutnya ini ya, ada yang mau disampaikan juga nih sama saya? Nah, boleh ya kan? Sebenarnya kemarin tuh ada juga sebenarnya kalau Ustaz bilang itu ada media yang sebenarnya harusnya seperti apa gitu kan. Sebenarnya tertarik juga dengan saran dari itu tadi ya, kayak sebenarnya bisa bikin kayak satu orang satu kartu gitu kan. Jadi digabungkan mereka karena rumpang itu dilengkapi jadilah yang sempurna gitu. Satu lagi tuh kemarin tuh ada yang ketinggalan juga sebenarnya, ada yang menarik itu kita pakai kayak website itu lirik training. Kemarin seperti itu ya. Cuman kemarin kayaknya karena kendala proyektor juga, jadi ya jadi. Mungkin kalau tidak lanjut ya, kalau dari saya untuk tidak lanjut ke kegiatan ini mungkin lebih ke referensi media pembelajaran ya, akhirnya menambah referensi kembali. Selain video mungkin mereka mendengarkan kan, kalau pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya mungkin videonya oke lah, gambarnya dia lihat, pendengaran dia juga langsung boleh juga mungkin mereka bawa handphone ya, langsung ada yang bernyanyi di depan, ada yang merekam. Kan bisa dilanjut berikutnya seperti itu. Oh sudah nih dipraktekkan teman-temannya, direkamnya, sehingga nanti menjadi sebuah video mereka belajar. Ini seperti itu bisa juga ya. Kira-kira. Kemudian, nah saya terus di sini perlunya pelibatan muridnya. Selanjutnya itu yang saya maksudkan. Mungkin itu untuk catatan-catatan dalam percakapan situasi kita ya, pasca sekali lagi saya minta terima kasih banyak kepada Ibu Wisna yang sudah bersedia untuk dilakukan coaching bersama saya, dan dari pra kemudian dilakukan informasi dan pasca. Nilainya juga bagus-bagus. Alhamdulillah mungkin karena juga kan kita punya kelompok ya kan, jadi kayak satu orang ini akan memberikan ide, satunya lagi kasih ide lagi kayak gitu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama. Cukup mungkin dari saya, sekali lagi terima kasih banyak. Bapak Ibu semuanya, inilah kegiatan pasca observasi saya bersama Ibu Krisnawati. Beliau adalah guru Inggris di SMP Internasional Beliau belajar kelas 7, 8, dan 9. Tapi kebetulan kegiatan observasi